Sang Kiai, siapa Imam Mahdi? Siapa Satrio Piningit? Siapa Ratu Adil? Sudah adakah mereka? Saya akan bahas dalam segi bahasa dulu. Siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi, imam artinya pemimpin. Kayak imam sholat artinya orang yang diikuti gerakan dan ucapannya. Tidak boleh ditentang kayak makmum itu mengikuti apapun gerakan imam, dan mendengar bacaan imam dengan tekun. Jadi dalam dunia nyata juga seperti itu. Imam itu maksudnya orang yang harus diikuti gerakan atau ucapannya didengar dengan tunduk dan taat. Sedang kata Al-Mahdi itu berarti orang yang membawa petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi intinya Imam Al-Mahdi itu orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, untuk menunjukkan manusia dari jalan kegelapan menuju cahaya kebenaran di saat bumi ini carut-marut. Karena petunjuk itu dari Allah, maka petunjuk itu sesuatu yang hak. Lalu Imam Mahdi itu apakah sudah lahir? Sudah ada. Imam Mahdi itu sudah lahir. Apa dia tahu kalau dirinya Imam Mahdi? Tahu, tapi aturannya dia itu tidak boleh mengaku sebagai Imam Mahdi. Jadi tidak benar jika ada yang mengaku Imam Mahdi. Kalau itu ada, itu pendusta, karena Imam Mahdi itu nanti yang akan dibayat di depan Ka'bah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Imam Mahdi itu pemimpin dunia, atau yang akan menjadi pemimpin dunia, yang bernama Muhammad, dan zuriahnya Nabi, atau keturunan Nabi. Apa dia tahu kalau dia Imam Mahdi? Tahu, tapi dia tak akan mengaku Imam Mahdi kecuali setelah dibayat di depan Ka'bah. Orang yang dibukakan Allah juga tahu orang itu Imam Mahdi. Tapi yaitu aturannya, Imam Mahdi itu tidak akan disebut Imam Mahdi kalau belum dibayat di depan Ka'bah, dan tidak ada Imam Mahdi yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, kecuali Imam Mahdi palsu. Apa Imam Mahdi itu Satrio Piningit? Atau dua orang yang berbeda? Imam Mahdi itu bukan Satrio Piningit. Satrio Piningit itu beda dengan Imam Mahdi. Saya bahas dulu dalam bahasa. Satrio itu artinya kesatria, piningit artinya disembunyikan. Kalau digabung menjadi satria yang disembunyikan, atau satria itu lelaki, piningit disembunyikan, atau lelaki yang disembunyikan. Jadi Satrio Piningit itu dalam arti bahasanya adalah lelaki yang disembunyikan. Dari bahasa saja itu sudah bertentangan dengan maksud dari kata Imam Mahdi. Imam Mahdi orangnya pasti muncul, sedang Satrio Piningit itu orang yang disembunyikan, jelas beda. Jadi Imam Mahdi itu akan muncul dan Satrio Piningit itu tetap disebut Satrio Piningit, atau lelaki yang disembunyikan. Dia akan muncul dan memimpin Nusantara menuju kejayaan, tapi dia tetap disebut Satrio Piningit, karena itu julukan atau sebutan bukan nama. Selamanya Satrio Piningit itu disebut Satrio Piningit, atau lelaki yang disembunyikan, kalau tidak lelaki yang disembunyikan. Namanya bukan lagi Satrio Piningit, bisa jadi Satria bergitar atau Satria Madangkara nanti. Jadi jelas bahasan Satrio Piningit dan Imam Mahdi itu dua orang yang berbeda. Di sini lalu ada kata Ratu Adil. Ratu itu dalam segi bahasa artinya penguasa perempuan. Adil jelas artinya yang adil, atau membawa keadilan. Imam Mahdi sudah sangat jelas bukan perempuan, karena dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut kata seorang lelaki dari zuriatku. Maka jelas Imam Mahdi itu bukan Ratu Adil, atau bukan perempuan. Jadi Imam Mahdi itu bukan Satrio Piningit, juga bukan Ratu Adil. Dari segi bahasa itu sudah jelas. Kalau Satrio Piningit itu siapa?
Nah, di sini kalau seseorang dibuka akalnya akan paham, maksud dari kata piningit, disembunyikan, kata Ratu Adil itulah yang menjelaskan siapa Satrio Piningit, yaitu Ratu artinya pemimpin. Yaitu Ratu Adil artinya pemimpin perempuan yang adil. Jadi julukan Satrio Piningit itu adalah Ratu yang adil, atau pemimpin perempuan yang adil. Itu yang menjelaskan siapa Satrio Piningit sebenarnya. Makanya disebut Satrio Piningit, lelaki yang disembunyikan, atau seorang lelaki yang disembunyikan di dalam perempuan, atau ruhnya lelaki tapi jasadnya perempuan. Jadi Satrio Piningit itu juga disebut Ratu Adil. Di sini sudah jelas perbedaan Imam Mahdi, Satrio Piningit, dan Ratu Adil. Jadi Imam Mahdi itu bukan Satrio Piningit, sedang Ratu Adil itu menjelaskan arti dari Satrio Piningit. Maksudnya bagaimana? Semoga paham sampai di sini. Ini bisa dipakai pegangan kalau ada yang mengatakan Imam Mahdi dan Satrio Piningit itu orang yang sama, maka itu dusta. Coba direnungkan maksud tulisan saya. Lalu apa Imam Mahdi, Satrio Piningit itu sudah muncul? Sudah lahir? Jawabannya sudah, karena ini sudah akhir zaman. Satrio Piningit itu anaknya Imam Mahdi. Kalau ada yang bahas tentang Imam Mahdi, lalu bahasnya ngawur, Imam Mahdi juga menyaksikan, dia hanya geleng-geleng kepala. Kok ya suka orang ngomong ngawur? Apalagi ada yang ngaku pernah ketemu dengan Imam Mahdi. Ngobrol, makin ngawur saja itu orang, ngomong sudah tidak pada kapasitasnya, masih berdusta di jamaahnya, malah menunjukkan keaslian dan kemurnian kemunafikannya. Imam Mahdi sendiri itu tidak merasa pernah bertemu dan ngobrol dengan orang itu. Di zaman akhir itu banyak yang mengaku Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi tidak takut tertukar dengan yang palsu. Imam Mahdi itu manusia yang dididik Nabi Khidir alaihi salam, dan dididik oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang menerima tugas langsung dari Allah, jadi tidak mungkin ditiru. Dia dijadikan khalifah akhir zaman, bukan penguasa Indonesia, tapi penguasa dunia. Sedang Satrio Piningit atau Ratu Adil itu anak dari Imam Mahdi. Jelas beda Imam Mahdi dengan Satrio Piningit, karena anak dan bapak, jelas dua orang beda badan. Satrio Piningit itu Ratu Adil, atau pemimpin perempuan yang adil. Jadi kesimpulannya Satrio Piningit itu perempuan. Makanya disebut Satria Piningit atau Satria yang disembunyikan. Semoga bermanfaat, tidak harus percaya apa yang saya tulis. Ini hanya sekedar pendapat saya, dan siapa saja boleh berpendapat. Apa pendapat saya tidak mewakili kebenaran. Salam santun dan damai. Orang itu, kadangkala sudah dalam kegelapan hidup, dan selalu dalam kegelapan hidup dan kesusahan, seperti orang yang sudah nyaman walau dia di dalam gelap tanpa cahaya. Ketika ada cahaya datang, malah cahaya itu menyilaukan matanya, sehingga adanya cahaya, maka dia akan memusuhi cahaya itu karena dianggap membuat sakit matanya. Padahal ketika semua diterangi cahaya, akan banyak hal yang dilihat, akan banyak hal yang bisa diketahui. Tapi karena orang sudah nyaman dalam kegelapan, maka cahaya yang didatang menerangi akan dimusuhinya. Itulah perumpamaan orang yang sudah lama dalam ruang lingkup ketidaktahuan. Ketika diberi penjelasan, keterangan tentang kebenaran yang sebenarnya. Dulu Rasulullah sebelum lahir, beliau telah ditulis di kitab-kitab Nabi sebelumnya. Dan para pendeta tahu kalau di dalam Al-Quran disebut para ahli kitab, mereka itu tahu akan kedatangan Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman, dan mereka, umat-umat sebelum Nabi itu, yang telah punya agama, mereka itu paling yang mengingkari Nabi, sampai sekarang,
dan di kabar kedatangan Nabi di kitab mereka disembunyikan. Saya banyak membaca orang-orang begitu antusias membicarakan akan kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman, sebagai pembawa kemakmuran dan keadilan serta khalifatullah di bumi. Bahkan banyak yang meneriakkan akan menjadi pengikut Imam Mahdi untuk berjuang di belakang Imam Mahdi. Mereka itu yang tahu dan antusias akan kedatangan Imam Mahdi. Tahu akan datangnya Imam Mahdi di akhir zaman itu pasti karena sudah ditetapkan Allah. Saya ragu mereka itu akan ikut Imam Mahdi, malah bisa-bisa mereka nanti memusuhi Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi tidak dari golongan mereka, bukan anak mereka, bukan kelompok mereka, dan tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak berpihak kepada kepentingan mereka, sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW, tidak dari golongan orang-orang yang memusuhi. Maka mereka memusuhi Nabi sampai sekarang.